Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sebuah kisah tentang seorang ustaz yang diuji dengan peristiwa luar biasa. Sebuah kejadian yang sulit diterima oleh akal manusia, ketika kuda kesayangannya melahirkan sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, sebagai bentuk cinta dan harapan agar kelak kita mendapat syafaat beliau di hari akhir. Dan jangan lupa, like serta subscribe channel ini agar dakwah Islam terus menyebar dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Di ujung sebuah lembah yang jarang tersentuh modernitas, berdirilah sebuah desa kecil bernama Desa Wanareng. Desa ini dikelilingi hamparan kebun pisang yang begitu luas, seolah menjadi pagar alami yang memisahkan desa dari dunia luar. Pada siang hari, desa ini tampak seperti surga kecil. Anak-anak berlarian di jalan tanah, burung-burung kecil berkicau di antara daun pisang yang melambai lembut, dan suara angin siang berpadu dengan aroma tanah basah. Namun begitu matahari tenggelam, suasana desa berubah drastis. Angin malam berhembus lebih dingin dari seharusnya, dan dedaunan pisang yang biasanya tenang mulai bergesekan seperti bisikan-bisikan samar. Tidak ada yang bisa menjelaskan perubahan ini, tetapi warga desa sudah terbiasa menutup pintu lebih awal, bahkan sebelum adzan Isya. Pada malam tertentu, sebuah kejadian kembali mengusik ketenangan desa. Mulanya hanya terdengar seperti langkah kaki kecil yang berlari melintasi kebun pisang. Lalu, suara itu berubah menjadi seretan panjang, seperti sesuatu yang berat sedang ditarik perlahan-lahan. Beberapa warga yang masih terjaga merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Mereka mencoba mengintip dari balik jendela, tetapi tak berani membuka pintu. Salah satu warga, seorang lelaki tua bernama Sarpan, mengaku melihat sosok tinggi berambut panjang berlari dari satu pohon pisang ke pohon lainnya. Gerakannya begitu cepat, tidak seperti manusia. Ia tidak melihat wajahnya, tetapi ia yakin sosok itu bukan makhluk biasa. Sejak malam itu, Sarpan tidak pernah keluar rumah setelah maghrib. Cerita tentang sosok misterius itu menyebar dari mulut ke mulut. Ada yang mengatakan itu hantu perempuan. Ada yang bilang itu penunggu kebun. Ada pula yang percaya bahwa sosok itu marah karena tanah di sekitar kebun pisang sering diacak oleh hewan dan manusia. Namun, tidak ada satupun yang berani memastikan kebenarannya. Di tengah desas-desus itu, hiduplah seorang gadis bernama Ayu. Ia tinggal bersama ibunya dan adik kecilnya. Ayu bukan tipe orang yang mudah percaya pada cerita gaib. Ia selalu menganggap cerita seperti itu hanya usaha orang dewasa menakut-nakuti anak muda agar tidak keluar malam. Tetapi belakangan, rasa penasarannya tergelitik, terutama ketika kejadian aneh mulai meningkat. Suatu malam, Ayu sedang menjemur pakaian yang terlambat diangkat. Ia berdiri di halaman rumahnya yang menghadap langsung ke kebun pisang. Angin malam bertiup pelan, membawa suara gesekan daun yang panjang dan lembut. Namun di tengah suara angin itu, Ayu mendengar sesuatu yang berbeda. Suara seperti bisikan pelan, seolah menyebut namanya. Bisikan itu datang dari arah kebun pisang. Ayu menelan ludah. Ia menatap lurus ke arah kebun, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah suaranya sendiri, atau mungkin suara hewan kecil yang tersesat. Tapi kemudian ia mendengar suara lain. Suara langkah kaki. Bukan langkah manusia dewasa, tetapi bukan juga langkah anak kecil. Ritmenya tidak normal. Kadang cepat, lalu melambat, lalu berhenti total, sebelum kembali terdengar di tempat yang berbeda. Ayu merapatkan kain yang ia pegang. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak melihat apapun, tetapi jelas ada sesuatu yang bergerak di balik batang pisang itu. Untuk sesaat, ia terpaku. Tubuhnya membeku, tetapi matanya tetap mencari-cari sumber suara. Dan pada detik berikutnya, Ayu melihatnya. Sebuah bayangan tinggi, sangat tinggi, berdiri di sela-sela daun pisang. Rambutnya menjuntai panjang hingga menyentuh tanah. Tidak bergerak, hanya berdiri, menghadap ke arah Ayu. Cahaya bulan memantul sedikit pada bagian tubuhnya, menegaskan bahwa itu bukan ilusi, bukan bayangan pepohonan, dan bukan hewan apapun yang pernah Ayu lihat. Ayu mundur perlahan.
Nafasnya terasa berat. Ia ingin berteriak memanggil ibunya, tetapi suara itu seolah tersangkut di dalam tenggorokan. Dalam keheningan malam, bayangan itu tiba-tiba bergerak sedikit. Bukan mendekat, bukan menjauh, hanya bergeser, seperti seseorang yang mencondongkan tubuh. Dan Ayu yakin betul, sosok itu sedang memperhatikan dirinya dengan sangat jelas. Ayu menjatuhkan pakaian yang ia pegang dan berlari masuk ke dalam rumah. Ia menutup pintu dengan cepat, menahan nafas seakan takut suara nafasnya mengundang makhluk itu untuk datang lebih dekat. Di luar, kebun pisang kembali bergesekan pelan. Tenang, tetapi menyimpan ancaman. Seakan ada sesuatu yang menunggu seseorang membuat kesalahan kecil agar bisa keluar lagi dari persembunyiannya. Dan malam itu menjadi awal dari teror yang jauh lebih besar. Sejak kejadian malam itu, Ayu tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan tinggi berambut panjang itu muncul kembali dalam pikirannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi karena kelelahan. Namun suara-suara aneh yang terus terdengar malam demi malam membuat ketakutan itu semakin nyata. Pada pagi hari, kehidupan desa berjalan seperti biasa, tetapi Ayu merasa semuanya berbeda. Ia melihat orang-orang berbicara dengan nada yang lebih pelan, menghindari arah kebun pisang ketika berjalan, dan beberapa orang tampak seperti menyembunyikan sesuatu. Ayu memperhatikan setiap detail itu, mencoba mencari jawaban yang bisa menenangkan pikirannya, namun tidak ada seorang pun yang mau bercerita. Ketakutannya semakin menjadi ketika pada malam kedua, suara yang ia dengar tidak hanya bisikan. Ketika ia hendak menutup jendela kamarnya, angin malam membawa suara yang jelas sekali memanggil namanya. Suara itu panjang, bergetar, dan terdengar seperti datang dari dasar bumi. Ayu! Ayu menutup jendela dengan cepat, lalu berlari ke tempat tidur adiknya. Ia tidak berani tidur sendirian. Namun hal yang paling membuatnya panik adalah saat adiknya, yang masih kecil dan tidak tahu apa-apa, tiba-tiba membuka mata dan berkata dengan suara datar, "Ada perempuan di luar." Dia lihat Ayu dari tadi. Adik itu kemudian tidur kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara Ayu gemetar tanpa bisa berkata-kata. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia tahu adiknya tidak mungkin berbohong, karena tidak ada anak sekecil itu yang bisa membuat cerita seseram itu dengan nada selembut itu. Keesokan harinya, Ayu memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia pergi menemui Nira, sahabatnya yang dikenal sering membantu ibunya bekerja di kebun pisang. Nira biasanya tidak takut apapun. Namun kali ini wajahnya terlihat pucat ketika Ayu menyebut tentang bayangan tinggi itu. Nira menggigit bibir. "Ayu, kamu lihat sosok itu di kebun pisang malam-malam?" Ayu mengangguk pelan. Nira menatapnya dengan cemas. Bukan terkejut, bukan heran, tapi seperti seseorang yang sudah mendengar cerita itu dulu dan berharap cerita itu tidak benar. "Aku harus bilang satu hal," ucap Nira dengan suara bergetar. "Aku juga pernah lihat sosok itu. Tapi cuma sekali. Waktu itu aku pulang agak malam setelah bantu ibu. Aku dengar suara langkah di belakangku. Kupikir pencuri. Tapi pas aku jalan lebih cepat, langkahnya ikut cepat. Pas berhenti, langkahnya berhenti." Ayu menelan ludah. "Terus?" Nira menunduk. "Pas aku balik badan, tidak ada siapapun. Tapi bayangannya ada. Bayangan panjang sekali di tanah. Lebih panjang daripada manusia. Aku langsung lari dan sejak itu aku tidak mau ke kebun lagi kalau hari mulai gelap." Cerita Nira membuat Ayu semakin yakin bahwa yang ia lihat bukan bayangan biasa. Sosok itu benar-benar ada. Dan lebih menakutkan lagi, sosok itu tidak hanya berdiri diam. Ia mengikuti, mengawasi, dan entah apa yang sedang ia cari. Malam ketiga menjadi puncak ketakutan Ayu. Ia sudah berusaha tidur lebih awal, tetapi semakin malam suasana rumah terasa semakin dingin. Angin tidak berhembus kencang, tetapi tirai jendelanya bergoyang pelan seolah disentuh sesuatu. Ayu mencoba memejamkan mata. Namun ketika ia hampir tertidur, terdengar lagi suara itu. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Bukan hanya bisikan, tetapi helaan nafas panjang yang datang dari luar jendela kamar. "Ayu!"
Nadanya seperti seseorang yang memanggil sambil menahan tangis. Ayu membuka mata, tubuhnya gemetar. Ia hendak bangkit memanggil ibunya, tetapi sesuatu menghentikan langkahnya. Ia mendengar suara lain. Suara kaki yang menyentuh tanah. Langkah perlahan, melintasi halaman rumah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Setelah itu sunyi. Sunyi sekali. Sampai Ayu merasakan seperti ada sesuatu berdiri tepat di depan jendelanya. Ia tidak berani membuka mata. Nafasnya tercekat. Dadanya sesak. Detik itu juga, suara itu kembali memanggil namanya. Lebih dekat. Lebih jelas. Ayu. Dan seolah menguatkan rasa takutnya, dari arah kebun pisang terdengar jeritan melengking yang membuat seluruh desa terbangun malam itu juga. Jeritan panjang yang tak mungkin berasal dari manusia maupun hewan. Jeritan yang akan mengubah ketenangan desa Wanareng selamanya. Jeritan malam itu menggema di seluruh desa Wanareng. Pintu-pintu rumah terbuka satu persatu, lampu-lampu minyak dinyalakan tergesa, dan para warga keluar dengan wajah ketakutan. Namun tidak ada seorang pun yang berani mendekati arah kebun pisang, sumber dari jeritan tersebut. Ayu berdiri di tengah ruang tamu bersama ibunya. Wajahnya pucat, tangannya dingin. Ia masih bisa merasakan getaran suara yang memanggil namanya dari balik jendela. Ibunya memegang pundaknya, berusaha menenangkan. Tetapi Ayu tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa sosok itu masih berada di luar, menunggu. Ayahnya yang sudah lama merantau tidak ada di rumah. Hanya ada Ayu, ibu, dan adiknya. Dalam keadaan seperti itu, Ayu merasa rumah mereka terlalu kecil untuk menahan sesuatu yang begitu besar dan gelap. Ketika pagi tiba, desa dipenuhi bisik-bisik cemas. Warga sepakat untuk pergi ke kebun pisang agar memastikan tidak ada bahaya. Namun setelah berkumpul, tidak ada satupun yang berani melangkah masuk. Hanya seorang lelaki tua, Pak Karsa, yang akhirnya memutuskan untuk menjadi yang pertama. Ia berjalan perlahan memasuki kebun. Setiap langkah terdengar menggaung aneh di antara batang pisang yang basah oleh embun. Warga lain mengikuti dari kejauhan, saling berdesakan namun tetap takut mendekat. Ayu berdiri paling belakang, menahan diri agar tidak gemetar. Beberapa menit kemudian, Pak Karsa berhenti tiba-tiba. Wajahnya kaku, tangannya menunjuk ke tanah. Ada jejak besar di tanah yang becek. Jejak seperti kaki manusia, tetapi terlalu panjang, terlalu lebar, dan terlalu dalam. Jejaknya mengarah keluar dari kebun pisang menuju perkampungan. Seolah sesuatu yang sangat berat baru saja berjalan melewati sana. Warga mulai panik. Ada yang beristighfar berkali-kali, ada yang memegang dada, bahkan ada yang memutuskan pulang sebelum mengetahui lebih jauh. Namun Pak Karsa terus mengikuti jejak itu. Jejak tersebut mengarah ke arah yang tidak pernah diharapkan Ayu. Jejak itu menuju halaman rumahnya. Suasana berubah mencekam. Semua mata memandang Ayu dan ibunya. Mereka sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa jejak itu berhenti tepat di depan rumah mereka? Ayu menahan napas. Ia tahu apa artinya. Sosok itu memang benar berdiri di jendelanya malam tadi. Ketika warga semakin gelisah, Nira datang berlari sambil membawa sesuatu. Nafasnya tersengal. Wajahnya juga ketakutan. "Aku nemu ini," katanya sambil menunjukkan sesuatu yang terbungkus daun kering. Di dekat pohon pisang besar. Nira membuka bungkusan itu perlahan. Di dalamnya terdapat rambut panjang berwarna hitam kusam. Rambut itu lusuh, kusut, dan masih basah, seolah baru diambil dari kepala seseorang. Namun bukan rambut itu yang membuat semua orang mundur ketakutan, melainkan benda kecil yang jatuh bersama rambut tersebut. Sebuah potongan kain putih lusuh. Kain itu sobek di bagian sisi, dan pada salah satu sisinya terdapat bercak tanah hitam pekat yang seolah sudah menempel selama bertahun-tahun. Ayu menatap kain itu lama. Sangat lama. Ia akhirnya sadar. Kain itu bukan kain sembarangan. Kain itu adalah kain yang pernah ia lihat di mimpi buruknya malam sebelumnya. Mimpi ketika ia berada di tengah kebun pisang, dan sosok perempuan pucat itu berdiri tidak jauh darinya sambil menggenggam sesuatu. Kain sobek itu. Persis. Dengan noda yang sama.
Ayu merasakan tubuhnya melemah. Ia hampir jatuh, tetapi Nira memegang bahunya. Ayu, kamu tidak apa-apa kan? Ayu menggeleng pelan. Bibirnya bergetar saat ia berkata, Nira, sosok itu, dia bukan cuma menghantui desa. Dia datang untuk aku. Nira terpaku. Warga lain mulai bertukar pandang dengan wajah panik. Seolah mereka semua baru menyadari sesuatu yang selama ini tidak mereka bayangkan. Sosok itu tidak menyerang secara acak. Ia memilih. Ia mengikuti. Dan sejak malam itu, ia memiliki tujuan yang jelas. Ayu. Ketika semua berada dalam kecemasan yang semakin menebal, suara angin tiba-tiba berubah. Dedaunan pisang yang jauh di belakang bergerak serempak. Seperti ada sesuatu yang besar sedang melewatinya. Gemerisik panjang berulang dari satu sisi kebun ke sisi lain. Ayu menatap ke arah kebun sambil menahan nafas. Untuk sesaat, tampak bayangan tinggi muncul di antara batang pisang. Diam. Tidak bergerak. Menghadap ke arah warga. Menghadap ke Ayu. Dan perlahan, bayangan itu menghilang kembali ke kegelapan kebun. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani bersuara. Karena semua menyadari satu hal. Jejak di tanah itu bukanlah akhir dari teror ini. Itu baru permulaan. Sejak penemuan jejak dan rambut misterius itu, suasana desa Wanareng berubah sepenuhnya. Anak-anak tidak lagi bermain di luar rumah. Para ibu menutup jendela lebih cepat dari biasa. Bahkan para lelaki yang biasanya berani sekalipun tidak lagi melewati kebun pisang saat senja mulai datang. Namun ada sesuatu yang lebih terasa dari sekadar ketakutan warga. Ada semacam tekanan yang menekan dari balik kebun pisang. Seperti ada mata yang terus mengawasi, menunggu, dan mendengarkan setiap gerakan penduduk desa. Ayu tidak bisa tenang. Setiap kali ia berjalan, ia merasa seperti diikuti. Setiap kali ia menoleh, angin di balik daun pisang bergerak seolah seseorang baru saja bersembunyi. Dan setiap malam, mimpi-mimpi buruk terus datang tanpa henti. Mimpi itu selalu sama. Ia berdiri di tengah kebun pisang yang gelap. Angin malam membekukan udara. Di kejauhan, sosok perempuan pucat berdiri membelakanginya. Rambutnya menjuntai panjang hingga tanah. Ketika Ayu mendekat, perempuan itu menoleh perlahan. Namun wajahnya selalu terlihat kabur. Di tangan perempuan itu selalu ada selembar kain putih sobek. Dan sebelum Ayu sempat melihat wajahnya lebih jelas, mimpi itu selalu berakhir dengan jeritan panjang yang menusuk telinga. Pagi itu, Ayu memutuskan untuk mencari jawaban. Ia tidak ingin tinggal diam. Tidak lagi. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia ketahui. Sesuatu yang disembunyikan warga sejak lama. Ia mendatangi Nira, satu-satunya orang yang cukup berani untuk mendampinginya mencari kebenaran. Nira, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di kebun pisang itu, kata Ayu dengan suara tegas walau tubuhnya masih gemetar. Nira menatap Ayu dengan ragu. Ayu, itu berbahaya. Kamu sendiri lihat, sosok itu. Dia seperti menginginkan kamu. Kenapa kamu mau mendekat ke tempat yang jelas-jelas dia jaga? Ayu menarik napas panjang. Justru karena itu, dia datang kepadaku. Dia menunjukkan kain itu dalam mimpiku. Ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Aku harus tahu apa. Nira menghela napas. Kalau begitu, kita tanya seseorang yang tahu lebih banyak. Ayu memicingkan mata. Siapa? Seseorang yang pernah tinggal paling dekat dengan kebun pisang. Satu-satunya orang yang dulu pernah melarang orang masuk ke bagian terdalam kebun. Ibu Rindu. Nama itu membuat Ayu terdiam. Ibu Rindu adalah wanita tua yang tinggal sendirian di rumah paling pinggir desa. Rumahnya nyaris tersembunyi di antara pepohonan rimba kecil. Orang-orang jarang mendekatinya karena mereka percaya ia menyimpan banyak kisah kelam. Meski begitu, Ayu tahu jika ada orang yang bisa menjelaskan kebenaran, itu adalah Ibu Rindu. Mereka berjalan bersama menuju rumah tua itu. Semakin dekat mereka, semakin jelas terlihat bahwa rumah itu seolah terabaikan bertahun-tahun. Catnya pudar, jendela-jendelanya gelap, dan halaman dipenuhi daun pisang berguguran. Nira menggenggam tangan Ayu. Kita benar-benar mau masuk.
Ayu mengangguk perlahan. Kita tidak punya pilihan. Ia mengetuk pintu pelan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Masih sunyi. Saat Ayu hendak mengetuk untuk ketiga kalinya, pintu itu tiba-tiba terbuka. Suara engselnya berderit panjang. Dan di ambang pintu, berdirilah Ibu Rindu. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya tampak cekung seolah tidak pernah tidur di malam hari. Ibu Rindu menatap Ayu lama sekali. Sangat lama. Aku sudah menunggu kamu, ujarnya dengan suara parau. Ayu terperanjat. Menunggu aku. Wanita tua itu mengangguk pelan. Kamu, bagian dari cerita yang belum selesai. Ayu dan Nira saling berpandangan, bingung dan cemas. Lama sekali aku berharap tak ada lagi yang datang mencarinya. Lanjut Ibu Rindu. Tapi sepertinya arwah itu tidak akan tenang sebelum kebenaran terungkap. Nafas Ayu tertahan. Apa yang terjadi di kebun pisang itu? Tanya Ayu. Ibu Rindu memejamkan mata, seolah menahan kenangan yang berat. 50 tahun lalu, seorang perempuan muda tewas secara tragis di kebun itu. Namanya Sari. Dia tidak mati karena kecelakaan. Dia dibunuh. Dan pembunuhnya tidak pernah ditemukan. Ayu merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Nira, rambut itu, jejak itu, jeritan itu. Ayu bergumam pelan. Ibu Rindu membuka mata dan menatap Ayu dengan dalam. Sari tidak pergi. Arwahnya terperangkap di kebun pisang itu. Dan sekarang, dia mendekat. Karena dari semua orang di desa ini, hanya kamu yang dia pilih. Ayu menelan ludah. Suaranya bergetar saat ia bertanya. Kenapa aku? Namun Ibu Rindu hanya menjawab dengan satu kalimat pendek. Kalimat yang membuat bulu kuduk Ayu berdiri. Karena kamu memiliki hubungan dengan kematiannya. Rumah itu menjadi sunyi. Hanya suara daun pisang bergesekan dari kejauhan, seolah mengisyaratkan sesuatu akan segera datang. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Rumah nenek mulai meredup karena lampu minyak hampir habis, meninggalkan bayangan-bayangan bergerak di dinding yang membuat Rani dan Hasan sulit memejamkan mata. Hasan duduk di lantai, memeluk lutut sambil memandangi jendela yang mengarah ke kebun pisang. Ia tidak berkata apapun sejak kejadian di parit tadi. Rani mencoba menenangkan dirinya dengan membaca doa dalam hati, tetapi bayangan hitam yang tadi ia lihat masih jelas menari di benaknya. Nenek akhirnya muncul dari dapur, membawa secangkir teh hangat. Ia menatap cucu-cucunya dengan wajah cemas namun berusaha tenang. Kalian harus tahu sesuatu, ucap nenek pelan. Suaranya bergetar halus, seperti menahan banyak hal yang ingin disembunyikan. Rani menelan ludah. Jantungnya terasa berat. Tentang apa, Nek? Nenek duduk di dekat mereka. Pohon pisang di belakang rumah itu bukan pohon biasa. Dulu ada seseorang yang meninggal tidak wajar di dekat sana. Sejak saat itu, sesuatu tinggal di sana. Hasan mengangkat kepala. Apa itu yang mendekati kita tadi? Nenek menghela napas panjang. Aku tidak tahu wujudnya seperti apa sekarang. Tapi dulu orang-orang di sini menyebutnya makhluk penjaga. Sayangnya, ia berubah marah setelah peristiwa kematian itu. Beberapa warga sudah pernah melihatnya mondar-mandir saat malam. Perkataan nenek membuat udara dalam rumah terasa lebih padat. Tidak ada yang bergerak selama beberapa detik. Seolah semuanya menunggu sesuatu mengetuk pintu. Tiba-tiba terdengar suara gesekan dari luar jendela. SHRK, SHRK. Seolah ada ranting yang ditarik paksa. Hasan langsung mendekat ke Rani. Wajahnya pucat. Apa itu? Nenek berdiri perlahan, mengambil senter tua yang tergantung di dinding. Kita harus memastikan tidak ada yang mengikuti kalian dari kebun. Namun ketika nenek menuju jendela dan menyorotkan senter ke arah luar, cahaya itu hanya menemukan batang-batang pisang yang bergerak pelan ditiup angin. Tidak ada apapun di sana. Setidaknya, begitu kelihatannya. Rani memperhatikan lebih lama daripada nenek. Dan di detik terakhir sebelum tirai ditutup, ia melihat sesuatu. Sesuatu yang berdiri terlalu diam. Terlalu gelap. Terlalu menyerupai sosok manusia. Ia terpaku, tidak mampu mengeluarkan suara.
Nenek mematikan senter dan menutup tirai rapat-rapat. Sudah malam. Sebaiknya kalian tidur di ruang ini saja. Jangan ke kamar belakang, apalagi dekat pintu dapur. Rani menelan rasa takut yang hampir membuatnya ingin menangis. Hasan menggenggam tangan Rani, berusaha kuat meski tangannya dingin. Nenek menambahkan, besok pagi, kita akan mencari tahu kenapa makhluk itu berkeliaran lagi. Tidak biasanya ia muncul berkali-kali dalam satu malam. Namun sebelum mereka sempat berbaring, suara lain terdengar dari arah pintu dapur. Tok, tok, pelan, tapi jelas. Rani dan Hasan langsung membeku. Tok, tok, kali ini lebih keras. Nenek berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya kaku seolah sedang menghitung pilihan. Tiba-tiba suara itu berhenti. Hening yang aneh menyelimuti rumah. Dan dalam keheningan itu, terdengar suara langkah sangat ringan di lantai belakang rumah. Langkah yang seharusnya tidak mungkin ada di sana. Rani menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Hasan menatapnya dengan mata membesar. Sesuatu sedang masuk halaman belakang mereka. Dan mereka semua tahu, itu bukan manusia. Suara langkah itu berhenti tepat di belakang pintu dapur. Rani bisa merasakan bulu kuduknya berdiri, sementara napas Hasan mulai tak beraturan. Nenek berdiri tegak, memegang senter tua dengan kedua tangan, meski sinarnya sudah redup. Tidak ada angin yang masuk, tidak ada suara jangkrik. Hanya keheningan yang terasa terlalu berat untuk ditanggung. Tiba-tiba handle pintu dapur bergerak. Pelan. Seperti ada tangan dari luar yang mencoba memutarnya. Hasan langsung menutup mata. Rani memegang lengan nenek. Gemetar. Nenek menggeleng pelan, memberi isyarat agar mereka tidak mengeluarkan suara sekecil apapun. Handle pintu kembali bergerak. Kali ini lebih kuat. Seperti sesuatu di luar sedang memastikan bahwa manusia di dalam rumah sedang ketakutan. Kemudian, hening lagi. Nenek mundur perlahan, mendekati Rani dan Hasan. Kalian tetap di sini. Bisiknya hampir tak terdengar. Jangan mendekat ke pintu apapun. Namun sebelum Rani bisa membalas, suara menggesek terdengar dari atap. Eser kakak. Eser kakak. Seolah sesuatu sedang merayap di genteng. Bergerak perlahan namun pasti. Hasan memelototkan mata. Itu. Di atas kita. Rani menelan ludah. Mencoba keras untuk tidak panik. Atap rumah nenek yang tua itu mengeluarkan bunyi retakan halus saat beban makhluk itu bergerak mendekati posisi mereka. Nenek berbisik. Kita harus tetap diam. Makhluk itu tidak akan turun kalau tidak tahu posisi kita. Namun harapan itu langsung pudar ketika makhluk itu berhenti tepat di atas kepala mereka. Sesuatu mengetuk genteng dari luar. Tok. 3 detik kemudian. Tok. Lalu satu ketukan panjang. Tok. Pola yang tidak dikenal. Namun cukup untuk membuat udara di ruang itu berubah semakin menakutkan. Tiba-tiba suara lain muncul. Kali ini dari balik jendela. Seperti kain basah yang ditarik ke atas kaca. Meninggalkan suara seret yang membuat gigi Rani ngilu. Sarerer kakak. Sarerer kakak. Nenek membisik. Jangan lihat apapun di balik jendela. Jangan hiraukan suara itu. Tetapi rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. Pelan-pelan, tanpa sadar, mata Rani melirik sedikit ke arah tirai jendela. Ia menyesalinya detik itu juga. Ada bayangan hitam yang berdiri sangat dekat dengan jendela. Terlalu dekat, seperti menempelkan wajahnya ke kaca dari luar. Tidak terlihat jelas siapa atau apa itu. Namun Rani dapat merasakan tatapan dinginnya menembus tirai. Napas Rani tercekat. Dadanya terasa ditekan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia meraih tangan Hasan, dan Hasan menggenggam balik lebih kuat seolah itu pegangan hidupnya. Lalu, dengan gerakan cepat yang tidak manusiawi, bayangan itu tiba-tiba menghilang dari jendela. Beberapa detik kemudian, suara langkah kembali terdengar. Kali ini dari halaman samping. Kresek, kresek. Makhluk itu sedang mengitari rumah. Nenek memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan, "Kalian harus tahu sesuatu. Makhluk itu mencari seseorang. Dan aku rasa, tujuan dia datang malam ini bukan hanya untuk menakuti kita."
Suara langkah semakin mendekat. Kali ini menuju pintu depan. Rani merasakan tubuhnya semakin membeku. Hasan hampir tidak bisa bernapas. Tok, tok, tok. Terdengar ketukan keras. Pintu depan bergoyang. Makhluk itu kini berdiri di sana. Dan entah bagaimana, nenek tahu siapa yang sedang dicari. Pintu depan rumah nenek bergetar hebat. Rani dan Hasan menahan napas. Tubuh mereka kaku. Nenek berdiri di tengah ruangan. Wajahnya pucat namun matanya menatap tajam ke arah pintu. Ia tahu makhluk itu mencari seseorang. Ia tahu, itu bukan sembarang kedatangan. Dia mencari kamu, Ayu. Suara nenek terdengar berat dan penuh tekanan. Meski Ayu belum bergerak sedikit pun. Tubuhnya terasa lemah. Jantungnya berdetak begitu cepat. Hasan menatap Ayu. Takut sekaligus bingung. Ayu, maksudnya siapa? Ayu hanya bisa menggeleng. Mulutnya kaku. Ia tahu jawaban itu adalah dirinya sendiri. Segala hal yang terjadi di desa ini, jejak di kebun, rambut yang ditemukan, jeritan malam, semuanya menunjuk pada satu hal. Sosok itu memilih Ayu. Dari luar, suara langkah perlahan bergerak mengelilingi rumah. Terdengar juga suara gesekan kain, seperti kain putih lusuh yang pernah Ayu lihat dalam mimpi. Hati Ayu terasa seperti ditarik ke bawah. Takut tapi ada rasa penasaran yang lebih kuat. Nenek menatapnya dengan serius. Kalau kamu ingin tahu kebenaran, kamu harus menghadapinya. Tidak ada jalan lain. Ayu menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Namun tekadnya mulai muncul. Ia tahu selama ini rasa penasarannya adalah kunci untuk mengetahui rahasia kebun pisang yang selama ini menakuti desa. Baik, Nek, aku akan pergi. Ucap Ayu akhirnya dengan suara bergetar. Nenek mengangguk pelan. Ingat, jangan pernah menyimpang dari jalan. Jangan lari. Dan jangan lihat ke belakang terlalu lama. Malam itu, Ayu keluar bersama Nira sebagai teman pendampingnya. Mereka menapaki jalan setapak menuju kebun pisang yang gelap. Udara malam begitu dingin. Dedaunan bergesekan menghasilkan suara yang membuat setiap langkah terasa seperti berjalan di tengah hutan hantu. Jejak kaki yang sama dengan malam sebelumnya terlihat di tanah. Panjang, dalam, dan menyesatkan. Ayu menatapnya, menahan napas. Jejak itu mengarah ke pohon pisang tua di tengah kebun. Pohon yang paling besar dan paling rimbun. Setiap langkah mereka terasa berat. Suara daun pisang berderak pelan. Angin membawa bisikan samar. Ayu. Bisikan itu terdengar jelas. Mu dapat mendengar namanya. Memanggil dengan nada lembut namun menusuk. Mereka semakin dekat. Bayangan pohon yang tinggi tampak seperti sosok yang menunggu. Ayu berhenti sebentar. Menatap sekeliling. Di antara batang-batang pisang yang gelap, ia melihat kilatan rambut hitam panjang yang basah. Sosok itu berdiri diam, menatapnya dengan intensitas yang membuat seluruh tubuh Ayu membeku. Nira menggenggam tangannya, namun Ayu merasakan energi yang membuatnya ingin melangkah lebih dekat. Ada dorongan yang tidak bisa ia jelaskan, seolah sosok itu ingin menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Sosok itu bergerak perlahan, dan dengan gerakan yang hampir tidak manusiawi, ia mengarahkan Ayu menuju sebuah bagian kebun yang jarang dimasuki orang. Di sana, tanah terlihat berbeda. Ada bekas tanah yang baru digali, namun bentuknya tidak rapi. Di dalamnya, sesuatu berkilau samar di cahaya bulan. Ayu menunduk dan melihat sebuah benda kecil, tertutup tanah dan dedaunan. Benda itu tampak seperti potongan kain putih lusuh, persis seperti yang ia lihat dalam mimpi. Dan di dekatnya, ada tulang kecil yang patah, seolah tertinggal selama puluhan tahun. Hawa dingin yang menembus kulitnya membuat Ayu gemetar. Sosok itu berdiri di dekatnya, menunggu dia untuk memahami apa yang tersisa dari cerita yang tidak pernah selesai. Dan pada detik itu, Ayu menyadari sesuatu yang mengejutkan, bahwa kebenaran yang selama ini tersembunyi berada tepat di depan matanya. Namun rahasia itu juga membawa bahaya yang tidak pernah ia bayangkan. Udara malam begitu pekat di kebun pisang. Ayu berdiri membeku, menatap potongan kain putih lusuh dan tulang-tulang yang tersembunyi di tanah. Sosok perempuan pucat itu masih berdiri di dekatnya,
Rambut panjang menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Matanya tampak kosong, namun ada rasa sedih yang begitu mendalam, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang selama puluhan tahun tidak bisa diungkapkan. Nira berdiri di belakang Ayu, menggenggam tangannya erat. Mereka berdua menahan napas, takut bergerak terlalu cepat. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun pisang yang mengering. Dari arah lain kebun, terdengar suara langkah panjang yang pelan namun pasti. Sosok itu bergerak di antara pohon, mengelilingi mereka, tapi tetap menjaga jarak. Ayu menelan ludah dan perlahan bersuara. Aku mengerti. Apa yang terjadi dulu? Aku tahu kamu ingin diingat, ingin keadilan. Perempuan itu mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah Ayu. Suara angin seolah membawa bisikan lembut yang hanya bisa didengar Ayu. Dalam diam, Ayu merasakan ada perasaan yang campur aduk. Takut, iba, dan penasaran. Sosok itu ingin Ayu tahu kebenaran. Nira menatap Ayu, ragu untuk bicara. Namun Ayu menegaskan dengan suara gemetar. Aku akan memastikan orang tahu. Aku akan membuka rahasia ini. Aku tidak akan lari lagi. Perlahan, sosok itu bergerak menjauh dari Ayu, seperti memberi isyarat agar ia mendekati tanah tempat tulang-tulang dan kain putih itu. Ayu membungkuk, membersihkan sedikit tanah di atas potongan kain. Rasa dingin menembus kulitnya, namun hatinya terasa berat oleh rasa sedih yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Tiba-tiba, bayangan tinggi itu melesat dengan cepat, melingkari kebun pisang beberapa kali. Suara langkahnya berderap di tanah, namun tidak ada satupun manusia yang bisa menandinginya. Rani dan Hasan yang menunggu di rumah nenek merasakan getaran udara yang aneh, seperti sesuatu yang besar dan tak terlihat mengelilingi desa. Ayu tetap berdiri di tempatnya, menatap sosok itu. Perempuan pucat itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah kebun yang gelap, seolah ingin Ayu melihat sesuatu. Ayu mencondongkan tubuh, dan di balik daun pisang yang rimbun, terlihat tanda-tanda bekas tanah digali lama sekali. Ada sebuah lubang kecil yang dulu mungkin tempat perempuan itu disakiti. Dengan keberanian yang luar biasa, Ayu meraih kain putih dan tulang itu, menggenggamnya erat. Sosok itu mendekat perlahan, menatap Ayu. Sesaat hening, seakan dunia berhenti berputar. Ayu bisa merasakan energi kuat mengalir dari sosok itu, bukan untuk menyerang, tetapi ingin Ayu memahami penderitaan yang telah lama tertahan. Akhirnya, sosok itu menghilang perlahan ke arah gelap kebun, meninggalkan udara yang berat menjadi lebih tenang. Angin malam membawa suara daun pisang bergesekan lebih lembut. Ayu tetap berdiri, menggenggam kain dan tulang itu, merasakan seolah kebenaran sudah terungkap, namun rasa takut masih membekas dalam tubuhnya. Ia menoleh ke arah Nira, yang berdiri beberapa langkah di belakangnya, wajah pucat namun lega. Ayu tahu malam ini adalah malam terakhir sosok itu muncul. Namun pengalaman ini akan terus membekas, mengingatkan bahwa beberapa rahasia tidak bisa hilang begitu saja, meski waktu berjalan puluhan tahun. Dengan langkah perlahan, Ayu dan Nira meninggalkan kebun pisang. Udara malam yang sebelumnya mencekam kini terasa sedikit ringan. Namun tatapan Ayu masih terpaku pada bayangan pepohonan, seakan ingin memastikan bahwa sosok itu benar-benar telah pergi. Mereka pulang ke rumah nenek dengan hati campur aduk. Malam itu bukan hanya malam teror, tetapi malam penemuan kebenaran yang selama puluhan tahun tersembunyi di balik kebun pisang. Dan bagi Ayu, malam itu mengajarkan satu hal, keberanian untuk menghadapi misteri kadang lebih penting daripada ketakutan itu sendiri. Setelah malam yang panjang itu, Ayu menyadari bahwa keberanian dan kejujuran adalah kunci untuk menghadapi kegelapan. Ia telah melihat dan merasakan sendiri bahwa beberapa rahasia tidak bisa disembunyikan selamanya. Hanya dengan menghadapi kebenaran, kita bisa menenangkan hati yang gelisah dan mendapatkan perlindungan dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." Quran Surat Al-Isra 36. Kisah Ayu mengajarkan kita bahwa rasa takut yang datang dari hal gaib bukan untuk membuat kita lemah,
melainkan sebagai ujian untuk menegakkan iman, keberanian, dan kebenaran. Dalam menghadapi misteri dan kegelapan, kita belajar untuk tetap tenang, tidak tergesa-gesa, dan selalu mengingat Allah, Sang Pemilik segala rahasia. Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini adalah, jangan lari dari kebenaran, meski kebenaran itu menakutkan. Hadapi dengan keberanian, mohon perlindungan kepada Allah, dan yakin bahwa setiap rahasia yang tersimpan akan terungkap pada waktu yang tepat. Ketakutan akan hilang ketika hati dipenuhi iman dan pengetahuan yang benar. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa keberanian untuk menghadapi kegelapan dan mencari kebenaran jauh lebih penting daripada rasa takut yang muncul dari hal-hal yang tidak diketahui. Dengan iman dan ketenangan hati, kita dapat menghadapi ujian hidup sekalipun tampak menakutkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." Quran Surat Ar-Ra'd 11. Cerita ini fiktif, dibuat seperti nyata agar penonton bisa mengambil hikmahnya, belajar untuk tetap berani, waspada, dan selalu memohon perlindungan kepada Allah dari segala hal yang menakutkan. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus bisa berbagi cerita menarik lainnya. Semoga cerita ini menjadi pelajaran dan hiburan yang bermanfaat bagi kita semua.